Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara tentang trauma. Nah, jadi saudara, saya tuh pernah sharing tentang hal roh ketakutan ya. Bagaimana roh ketakutan itu mengikat setiap anak Tuhan dan menyetir setiap anak Tuhan ya. Untuk jadi mereka tuh jadi pribadi yang ragu-ragu, mereka khawatir, mereka jadi bimbang ya, dan jadi pasti ya takut saudara. Nah, roh ketakutan itu saudara yang banyak mengikat anak Tuhan. Walaupun mereka tuh berjalan bersama Tuhan ya, tapi dalam diri mereka tuh banyak ketakutan. Ya karena ada roh ketakutan itu dalam diri mereka. Nah, itu saya sharing bagaimana cara menanggulanginya, saudara, bagaimana roh itu bisa masuk ya. Karena segala siap roh yang bekerja dalam diri kita, saudara. Roh jahat itu kalau kita tengking ya, itu dia akan pergi. Dalam nama Yesus ya, kuasa Tuhan tuh lebih besar kuasanya daripada roh apapun juga ya. Mereka akan pergi. Tapi satu hal, kalau kamu nggak beresin sumber ya, kamu nggak beresin celahnya, kamu nggak tutup celahnya, mereka akan terus masuk. Jadi penting bagi kita untuk memberesi ya, menutup celah celah pintu itu, saudara. Ini saya mau sharing ya bagaimana roh ketakutan itu bisa bekerja dalam setiap hidup kita. Jadi pertama tuh yang Tuhan sampaikan sama saya, pintu paling besarnya itu yaitu trauma. Trauma, saudara. Trauma itu pintu paling besar ya. Roh ketakutan itu bisa masuk dan roh yang lain itu bisa masuk, saudara. Ya, kalau trauma itu nggak beres, saudara, itu akan fatal, saudara, akibatnya. Jadi saya tuh, saudara, saya ada banyak begitu trauma dalam hidup saya ya. Pertama tuh saya trauma sama hantu, sama setan. Jadi waktu kecil saya lupa umur berapa, tapi waktu saya SD ya, saya mengalami saya melihat penampakan lah hantu setan gitu benar di depan mata saya. Ya dengan rupa mereka yang menyeramkan ya saat itu ya. Terus saya juga jadi semenjak mengalami melihat mereka ini ya, hantu itu, saya tuh jadi trauma. Saya trauma tidur sendiri, saya trauma suasana sepi, saya trauma dengan gelap ya kan. Jadi saya jadi pribadi yang penakut, saudara. Ya terus saya ada trauma juga sama orang gila ya, waktu kecil saya pernah dikejar-kejar orang gila. Jadi kalau saya ketemu orang gila tuh saya jadi ketakutan. Saya tuh badan bisa saya menggigil dan bahkan lemas ya. Terus saya trauma juga sama orang ribut-ribut. Karena waktu kecil saya melihat bagaimana papa dan mama saya itu berantem depan mata saya, saudara. Nah itu akhirnya trauma-trauma itu akhirnya membuat roh saya itu rusak. Ya jadi karena roh ketakutan itu, saudara, akhirnya masuk. Dan selain dari roh ketakutan itu pasti ada roh kepahitan segala macam. Itu pasti akan, saudara. Karena satu roh masuk dia akan bawa 7 roh lebih jahat. Nah, makanya penting untuk kita menutup ya setiap celah dalam setiap hidup kita agar roh itu jangan masuk. Jadi roh itu sangat destruktif ya saat roh itu masuk, saudara. Jadi trauma itu akan menjadi pelurunya iblis. Ya jadi roh ini bisa bekerja, saudara, dan hidup kita. Dia akan seperti peluru tembakan ya. Dia akan menembak kita, saudara. Terus-terusan dan intimidasi dan mendakwa kita. Karena itu pekerjaan iblis. Dia itu suka mencobai, dia suka menyiksa anak Tuhan ya. Dia sangat suka sekali, saudara, buat iman anak Tuhan tuh jauh jauh dan down. Ya itu dia akan terus, saudara, kita makin kita karena dia punya peluru, yaitu trauma kita. Nah, makanya trauma itu harus beresi. Banyak juga saya melihat bagaimana orang tuh trauma ya dalam hidup mereka. Ya mungkin ada juga yang trauma dalam pernikahan suami istri ya. Mungkin yang si istri atau yang cowok punya trauma pada pasangan sebelumnya ya kan. Ya atau cewek juga punya trauma pada pasangan sebelumnya ya kan. Mungkin waktu mereka pacaran terus akhirnya ya setelah menikah akhirnya, saudara, itu akan jadi ini juga, saudara, merusak rumah tangga mereka. Terus ada lagi yang trauma karena eh, pria ya, ada yang jadi lesbian, saudara. Ada yang mungkin trauma pernah dilecehkan ya sama mungkin sama cowok ya kan, akhirnya jadi jadi banci, sudah jadi pemburit gitu kan, jadi bahkan jadi gay, jadi homo gitu kan. Nah maka saudara itu harus beresin trauma itu, karena kalau enggak, saudara, itu akan membuat roh kita tuh rusak. Seperti saya tuh begitu rusak, saudara, waktu itu saya itu bahkan harus diberesi. Itu harus beres, saudara. Itu Tuhan kasih tahu juga bagaimana cara membereskannya. Itu pertama, itu harus berdamai dengan keadaan ya, karena bagaimanapun, saudara, itu sudah terjadi gitu kan. Kita berdamai dengan keadaan itu apa ya, kita menerima ya mungkin ya kita mungkin ditipu atau mungkin kita dilecehkan atau mungkin kita disakiti gitu kan. Ya sudah, kita terima, kita mengampuni, kita terima kenyataan ya, oh ya aku udah ditipu, ya udah aku mengampuni dalam nama Yesus, aku mengucapkan berkat, saudara. Kita harus berdamai dengan keadaan, kita harus menerima keadaan kita. Ya maksudnya supaya iblis itu jangan lagi mengintimidasi kita. Jangan iblis lagi terus dar-dedor kita gitu kan dengan uh, dakwaannya gitu kan, intimidasinya. Jadi kita tuh takut dalam melangkah bersama Tuhan. Jadi setiap janji Tuhan, desanya Tuhan tuh mandek, macet gitu kan. Ya karena trauma itu nggak diberesi.
Jadi kalau misalnya trauma itu udah beres saudara, kita tuh iblis itu tidak akan punya peluru lagi dalam hidup kita. Misalnya dulu kita trauma ya kan, ya seperti saya trauma pada hantu gitu kan. Ya ya saya udah mengatakan, ya saya udah mau mengucapkan deklarasi bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasanya, dari kuasa apapun juga gitu kan. Dan saat iblis itu mencoba intimidasi saya, mereka tuh udah nggak punya kekuatan. Karena apa? Saya sudah beres itu semua dan saya sudah kalahkan di bawah kuasa Tuhan gitu kan. Dengan otoritas Tuhan. Ya kita penting makan saudara, kita minta juga kuasa Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan yang mungkin terlalu sulit ya trauma itu untuk kita beresi ya. Kita minta kekuatan sama Tuhan untuk mengampuni atau menerima keadaan kita gitu kan. Jangan kita lagi mencari kebenaran, jangan lagi kita menyalahkan ya kan. Itu namanya kita masih punya trauma masa lalu, apalagi kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu salah satu juga orang yang punya trauma. Makanya itu harus beres sudah secara trauma itu. Kalau enggak ya roh-roh itu akan masuk dalam diri kita ya, terutama ya itu roh ketakutan itu. Akhirnya ya seperti inilah, mungkin kamu dulu pernah trauma ya, pernah ditipu sama orang. Jadi setiap kamu punya usaha, saudara, kamu akan setiap ketemu orang tuh punya prasangka buruk gitu kan. Atau kamu juga jadi takut untuk buka usaha bahkan ya. Karena kamu takut dulu punya usaha ditipu orang. Akhirnya kamu takut ya untuk misalnya Tuhan kasih kamu visi misi untuk buka usaha. Ya karena trauma ini belum diberesin, jadi kamu gak lakuin visi Tuhan itu. Itu bakal sayang saudara, makanya trauma itu harus beresi. Yang mulai hari berdamai dengan keadaan. Ya, saya membaca satu ayat saudara di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut itu tidak sempurna di dalam kasih. Ya maka kita ingat juga saudara, sama seperti Ayub ya, apa yang kita takutkan tuh malah terjadi. Ya dari trauma ini saudara, makanya roh ketakutan itu bisa bekerja dalam diri kita. Ya bagaimana juga ada ayat mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang memberi kekuatan, yang memberikan ketertiban, ya, dan roh damai sejahtera itu roh kudus dalam diri kita. Jadi saat kita takut ya itu pasti ada sumber dan mungkin dari trauma kita ya kan. Itu harus beresin makannya. Dan sampai ya roh-roh jahat ini mengintimidasi kita. Akhirnya kita sama Tuhan tuh jadi ragu, khawatir ya. Walaupun kita sudah mengenal Tuhan ya, tapi ya karena kita takut ya, sama seperti kita Yohanes tadi, kita seperti jadi orang hukuman saudara. Ya, kita mulai hari ini berdamai dengan keadaan. Kita menerima keadaan kita berdamai sama Tuhan. Jadi jangan lagi kita mencari pembenaran, jangan kita lari lagi. Mulai hari ini hadapi dengan hikmat Tuhan ya, bukan dengan perasaanmu atau emosi manusia. Kau akan gagal saudara. Ya kalau trauma itu kamu responi dengan kekuatan manusia ataupun hikmat manusia, itu akan semakin besar, akan semakin parah. Ya, ataupun kamu timpa dengan obat-obatan sekalipun, itu akan semakin parah saudara. Tapi saat kau bawa ke hadapan Tuhan, kau jujur, kasih yang rasa sakit itu, trauma itu, terus kamu berdamai dengan keadaan, kamu mengampuni, kamu minta Tuhan sembuhkan, pulihkan rohku, keadaanku, jiwaku, maka situ kamu akan melihat tangan Tuhan menjamah kamu. Tentu kamu akan lihat kemuliaan Tuhan memulihkan hidupmu. Jadi itu saja saudara, pesan Tuhan yaitu trauma. Karena banyak anak Tuhan itu trauma hidupnya. Tuhan tuh tidak mau saudara. Tuhan tuh melihat anak Tuhan seperti hidup dalam trauma. Tuhan tuh kasihan sama mereka. Tuhan tuh sedih saudara. Kenapa? Tuhan tuh sudah menyiapkan hal-hal yang besar bagi setiap anak Tuhan. Ya, tapi karena trauma ini akhirnya buat anak Tuhan tuh jadi takut ya, melangkah takut. Ya jadi celah saudara pintu ya. Jadi roh-roh itu bisa mendakwa kita. Jadi kita takut, jadi kita bimbang, kita ragu. Ya jadi mulai hari ini beresi. Tuhan Yesus memberkati.